meskipun mereka tidak bisa hadir, meskipun mereka tidak bisa datang pada waktu itu, akan tetapi yang tidak datang tanya kepada yang datang. Iya. Hebatnya di situ. Kalau hadis saja ada hadis maudhu, mungkin kalau di sirah itu juga ada. Bisa saja. Bisa saja. Bisa saja terjadi, bisa Iya. saja terjadi. Karena memang apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah, salatan wa salaman ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'dah. Para pemirsa pecinta media dakwah As-Sunniyah dimanapun Anda berada, di episode kali ini, episode kedua ya, kiswah kajian Sirah Nabawiyah bersama Himmah. Kali ini kita menghadirkan narasumber yang asalnya dari Pasru Jambe Lumajang, Ustaz. Pasru Jambe Lumajang, beliau alumni As-Sunniyah sekaligus alumni Al-Aqaf Yaman, Ustaz. Dan beliau sekarang aktif menjadi dosen di Madhali As-Sunniyah. Bagaimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah, alhamdulillah semua sehat. Berkat doa guru-guru dan teman-teman semua sehat, alhamdulillah. Itu aktivitas sehari-hari? Aktivitas sehari-hari ya sama, kalau ndak di Ma'had Ali ya di rumah. Kesehariannya ya kemungkinan itu saja, paling juga kalau di rumah ya bantu-bantu orang tua. Kalau di Ma'had Ali ya di sini alhamdulillah bisa berkhidmah kepada Pondok Pesantren As-Sunniyah. Senang sekali rasanya. Ya, semoga selalu istiqomah gitu. Amin, amin, amin doanya. Kami juga minta doa supaya bisa istiqomah terus berkhidmah untuk As-Sunniyah. Dan di edisi kali ini kita mengangkat tema perkembangan pembukuan Sirah Nabawiyah pasca era kenabian, Ustaz. Insya Allah itu sesuai yang ada di kitab fikih sirahnya Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti. Nah, karena kemarin di pertemuan pertama oleh narasumber sudah menjelaskan tentang pentingnya mempelajari fikih sirah, apa itu yang ada di dalam fikih sirah, bagaimana cara mempelajarinya yang baik itu bagaimana, itu kemarin kan sudah diulas. Maka insya Allah pada tema kali ini bagaimana fikih sirah ini berkembang, terus kemudian siapa pelopornya, terus ada beberapa fase di dalam pembukuan fikih sirah dari pasca era kenabian. Karena kan tidak langsung disusun oleh para ulama-ulama Islam, tidak langsung disusun, akan tapi di situ ada tahapan-tahapan ya. Para pemirsa pecinta media dakwah Sunniyah, namun sebelumnya Ustaz, sebelum menerangkan, menyampaikan perkembangan pembukuan Sirah Nabawiyah pasca era kenabian, mungkin bisa diceritakan sedikit pengalaman ketika di Al-Ahqaf, Ustaz. Alhamdulillah untuk di Al-Ahqaf kami berangkat tahun 2009 kalau tidak salah ya. Saya ingat kami 2009. Kami masuk di As-Sunniyah itu 2002 kalau tidak salah. 2002 apa 2003, antara 2002 dan 2003. Terus kemudian alhamdulillah 2009 kami diberi tugas oleh pengasuh untuk melanjutkan Dirasatul Ulya atau kuliah di Universitas Al-Ahqaf. Tahun 2009 kami berangkat, alhamdulillah pulang 2014 akhir. Dan sekitar 5 tahun. Memang di Al-Ahqaf itu semesternya tidak sama seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia ada 8 semester, kalau di Universitas Al-Ahqaf itu ada 10 semester. Jadi harus 10 tahun, 5 tahun ya, 10 semester 5 tahun, masing-masing 2 semester sama seperti di Indonesia. Dan sangat menarik sekali ya, terutama ketika kami menimba ilmu di sana. Yang sangat berkesan bagi kami adalah lingkungan yang ada di Universitas Al-Ahqaf, terutama di kota Hadramut di Tarim ya, di daerah Tarim. Itu sangat-sangat berkesan bagi kami karena alhamdulillah pada waktu itu selain kita juga aktif di kampus Al-Ahqaf, alhamdulillah saya juga
sering mengikuti pengajian-pengajian dari almarhum Allah yarham Al Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri di Ribat Tarim. Juga alhamdulillah sering ikut jalsah-jalsahnya Al Habib Umar bin Hafid, sehingga itu yang disarankan oleh murabbi ruhina Al-Mukarram Syekh Sadid Jauhari. Beliau kenapa lebih condong kepada Al-Ahqaf, karena supaya bisa beristifadah kepada masyayikh-masyayikh para habaib yang berada di kota Tarim, terutama di situ. Dan alhamdulillah pesan itu kami pegang, ya alhamdulillah, dan yang kami dapatkan jauh lebih banyak daripada apa yang sudah kami berikan, terutama ketika kami 4 tahun berada di kota Tarim. Dan kota Tarim itu terkenal dengan kota ilmu, juga terkenal dengan kota wali. Ya, dan juga terkenal dari sumber para habaib. Hampir di seluruh dunia ini sumbernya itu dari Hadramut Yaman atau dari Tarim. Dan kalau di Al-Ahqaf sendiri secara manajemen memang ketat, ya. Salah satu yang dijadikan materi di sana adalah yang menjadi materi hari ini, yaitu kitab fikih sirahnya Syekh Said Ramadan Al-Buti. Karena di situ memang banyak faedah-faedah yang beliau munculkan, banyak ijtihad-ijtihad yang beliau sampaikan di situ, sehingga ini dijadikan muqarrar atau dijadikan materi tetap di Universitas Al-Ahqaf. Dan alhamdulillah Al-Ahqaf sekarang sudah membuka S2 di Tarim, magister di bidang ulumul hadis juga ada, ya, di beberapa bidang. Dan kami sendiri hanya menyelesaikan S1 ketika ada di Al-Ahqaf. Baik, sangat menarik sekali ya ketika pengalaman beliau ketika berada di Al-Ahqaf Yaman. Dan mungkin bisa dilanjutkan mengenai tema perkembangan pembukuan Sirah Nabawiyah pasca era kenabian. Di sini Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti menyampaikan bahwasanya tidak diragukan lagi, ya, bahwasanya Sirah Nabawiyah itu menjadi pelopor pertama atau menjadi pusat pertama di dalam pergerakan penulisan sejarah Islam secara umum. Jadi sebelum ada penulisan sejarah, di situ yang menjadi pembuka untuk menulis sejarah adalah penulisan sejarahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu pada waktu itu. Terus kemudian itu kan berkembangnya hanya di daerah Arab saja, ya. Terus kemudian hal ini menyebar kepada daerah-daerah Islam lainnya, bukan hanya di Arab saja. Nah, jadi daerah-daerah Islam, negara-negara Islam lainnya, karena memang Islam itu sangat erat kaitannya dengan yang namanya sirah, ya. Karena di sini juga disebutkan bahwasanya para cendekiawan Muslim pada waktu itu memulai dari membukukan sirah-sirahnya Nabi atau perilaku-perilaku dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau kejadian-kejadian yang di situ berhubungan dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian setelah itu baru mulai bermunculan banyak ulama-ulama yang menjelaskan sejarah-sejarah Islam bukan hanya di era kenabian saja, bahkan setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti di sini juga menyebutkan bahkan penulisan tentang sejarah-sejarah jahiliyah. Nah, itu yang menjadi pelopornya adalah cendekiawan-cendekiawan Muslim. Nah, padahal era jahiliyah itu adalah era di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Nah, di situ setelahnya itu banyak orang-orang yang menulis tentang sejarah-sejarah era jahiliyah, terutama di daerah Arab pada waktu itu.
Dan ini yang menyadari hal ini adalah rata-rata umat Islam, karena di situ sangat berkaitan dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka kesimpulannya kata Syekh Ramadan Al-Buti di sini mengatakan sirah nabawiyah itu menjadi poros untuk pergerakan pembukuan kitab-kitab sirah mulai dari zaman setelahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai sekarang. Nah, oleh karena itu kan banyak sekali kitab sirah, kitab-kitab yang menjelaskan kehidupan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kitab-kitab tersebut juga mencakup tentang Maulid, ya, tentang kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bagaimana beliau dilahirkan, ya, terus di keluarga apa beliau dilahirkan, di keluarga siapa, bagaimana background dari keluarga beliau. Nah, itu kan semua berada di dalam sirah nabawiyah. Nah, semua itu berada dalam sirah nabawiyah. Dan tidak lepas dari tujuan Syekh Ramadan Al-Buti menulis kitab ini, yaitu nomor satu menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai contoh di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itulah yang ingin beliau sampaikan dengan menulis fikih sirah ini. Kalau sirahnya sendiri mungkin di dalam kitab ini bisa dibilang tidak begitu luas, ya. Tapi karena di sini membahas fikih sirah, jadi apa yang diambil dari pelajaran, apa yang diambil dari sirahnya Nabi SAW, maka di sini lebih fokus kepada faedah apa yang diambil dari kehidupan Nabi SAW. Meskipun secara sirahnya sendiri Syekh Ramadan Al-Buti tidak menyebutkan dengan detail. Nah, di dalam pembukuan sirah nabawiyah ini, Syekh Ramadan Al-Buti menyebutkan bahwasanya umat Islam di situ mempunyai manhaj atau mempunyai metode. Ya, di dalam mengumpulkan potongan-potongan partikel-partikel dari sekelumit sirahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak semua sahabat itu atau tidak semua orang yang bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pernah satu zaman dengan Nabi, yaitu sahabat atau ummul mukminin atau yang lain, itu memberikan keterangan secara lengkap. Nah, yang ada sepotong-sepotong. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dahar seperti ini, ketika makan seperti ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bersama dengan sahabat akhlaknya seperti ini. Nah, itu adalah partikel-partikel, sepotong-sepotong yang itu berusaha dikumpulkan oleh para cendekiawan Muslim. Akan tetapi mereka tidak semerta-merta mengumpulkan yang ada. Tidak, tapi para cendekiawan Muslim itu mempunyai metode yang disebut dengan ilmu riwayah. Berarti ya sangat menarik, Ustaz, ketika mengumpulkan, karena semua sahabat tidak langsung semuanya. Iya, tidak langsung semuanya. Berarti ketika itu bisa juga seperti hadis-hadis Nabi, kumpulan-kumpulan riwayat-riwayat hadis seperti itu juga. Iya, sama. Ya, antara hadis pun juga seperti itu kan. Tidak semua para sahabat itu ngerti dengan semua sabdanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada sahabat yang misalkan di rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di masjid, ya. Ada sahabat yang tidak bisa datang ketika Nabi di situ membuka dars, membuka halakoh atau membuka pengajian dengan para sahabat-sahabat yang lain. Akan tetapi hebatnya para sahabat ini karena menunjukkan kekuatan iman mereka. Meskipun mereka tidak bisa hadir, meskipun mereka tidak bisa datang pada waktu itu, akan tetapi yang tidak datang tanya kepada yang datang. Hebatnya di situ. Dan yang datang pun juga menyampaikan apa yang sudah disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, para cendekiawan Muslim kita, ulama-ulama terdahulu kita itu mempunyai metode yang namanya ilmu riwayah, dan ini
di akhir-akhir ini ilmu riwayah itu memang masuknya kepada fan atau kepada kategori ilmu mustalah hadis. Karena di dalam mustalah hadis itu ada fan riwayah, ada fan diroyah ya. Nah, maka supaya apa? Mereka menciptakan, membuat metode seperti ini, metode riwayah seperti ini ya, supaya bisa membedakan mana yang benar datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mana yang bukan. Jangan-jangan ini hanya asumsinya sahabat. Jangan-jangan kan seperti itu. Apakah memang benar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan demikian? Nah, ini kan juga butuh banyak bukti untuk melakukan itu. Kalau hadis saja ada hadis maudhu, mungkin kalau di sirah itu juga ada. Bisa saja. Bisa saja terjadi, Karena memang memang unsurnya orang-orang itu atau orang-orang yang mengatakan atau yang dikatakan sirah maudhu itu memang banyak. Bahkan Al-Imam Ibnu Katsir sendiri di dalam Sirah Ibnu Katsirnya juga ketika menyampaikan beberapa sanad, beliau juga mengomentari bahwasanya ini tidak ada asalnya, la aslalahu, tidak ada sumbernya atau sumbernya kurang akurat. Nah, karena bisa saja seperti itu. Apalagi di dalam hadis, apalagi dalam sirah, karena riwayah itu kan bisa dari satu orang ke orang yang lain, dan satu orang ke orang yang lain itu tidak semuanya sama. Secara pemahaman tidak semua sama. Sahabat saja secara pemahaman tidak sama. Sahabat saja secara pemahaman tidak sama. Apalagi orang-orang setelahnya sahabat. Nah, bisa saja di situ ada yang berbeda. Cuma di situ yang diwanti-wanti oleh para ulama kita adalah kenapa juga alasan menciptakan metode ilmu riwayah ini, takut termasuk di dalam ancaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis pernah bersabda, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka barang siapa yang berbohong mengatasnamakan saya atau kepada saya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka persiapkanlah tempatnya di neraka. Nah, dari situ ulama-ulama kita memilah dan memilih mana sirah yang memang benar-benar mempunyai sumber yang akurat dan yang tidak. Mungkin selain hadis, mungkin apakah sirah nabawi juga kalau seperti ilmu fikih, Ustaz? Gini fikih sirah biasanya kan kembali ke Al-Quran juga. Apakah di sini kitab sirah nabawi karangan Syekh Said Ramadan Al-Buti juga mengambil dari Al-Quran juga, Ustaz? Di sini di halaman selanjutnya memang disebutkan ya sama Syekh Said Ramadan Al-Buti bahwasanya bukan hanya Syekh Said Ramadan Al-Buti, bahkan semua para penulis-penulis sirah, semua para cendekiawan muslim, ulama-ulama muslim kita yang menulis sirah itu menjadikan Al-Quran sebagai sumber pertama. Menjadikan Al-Quran sebagai sumber pertama, sumber paling inti itu. Baru kemudian di situ ada hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, nanti partikel-partikelnya itu tinggal disatukan nanti. Jadi mana hadis ini membahas tentang masalah sholat, mana hadis ini membahas tentang masalah wudhu dan seterusnya. Nah, itu ada bagiannya masing-masing. Nah, sebelum melangkah ke situ, di sini Syekh Said Ramadan Al-Buti tujuannya ya menjelaskan bahwasanya adanya ilmu riwayah itu tadi kan dijelaskan supaya sirah nabawi itu terbebas dari sirah-sirah atau sumber-sumber yang kurang valid ya, yang kurang valid. Maka di sini kata beliau jangan sampai sirah nabawi itu ya di situ ada indikasi dibuat-buat.
Oleh karena itu sumbernya itu harus akurat. Satu ya karena sumber paling akurat adalah Al-Qur'an. Nah, kalau ada orang yang sampai melakukan Al-Qur'an maka ini bisa bahaya ini. Gak bahaya kan gitu kan ya. Nah, terus kemudian ada lagi beberapa metode selain metode riwayah ya, juga ada metode jarah wa ta'dil, yaitu biografi para ulama yang menukil sirah. Biografi para ulama yang membawa sirah ini. Seperti apa biografi beliau? Apakah beliau ini termasuk orang yang siqoh? Apakah orang yang bisa dipercaya? Bagaimana tentang akhlaknya, bagaimana tentang kemampuan hafalannya. Nah, itu juga perlu dikaji, sehingga yang meriwayatkan sirah ini bukan kalau bahasanya Gen Z sekarang bukan yang kaleng-kaleng ya. Bukan yang kaleng-kaleng katanya gitu. Nah, baru di situ fikih sirah ini atau sirah itu terbebas dari apa yang namanya kebohongan atau yang dibuat-buat oleh ulama-ulama atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, mungkinkah sekarang ini kalau hadis aja ada yang muncul, mungkinkah sekarang di era sekarang Ustaz ada sirah? Bisa saja. Kitab yang dikarang oleh orang-orang yang riwayatnya itu tidak jelas mungkin. Ya bisa saja sirah dibikin-bikin Nabi SAW seperti ini, padahal ya tidak seperti itu. Bisa saja, dan itu dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan ya apalagi di zaman akhir seperti ini ya, di zaman akhir itu banyak orang yang mengatasnamakan Nabi Muhammad SAW, padahal itu tidak bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi orang-orang zaman akhir ini ya banyak yang seperti itu, mengatakan kanjeng Nabi demikian, Nabi SAW demikian, padahal Nabi SAW tidak seperti itu. Nah ini takutnya masuk terhadap apa yang telah disabdakan Nabi SAW. Barang siapa yang berbohong mengatasnamakan Nabi atau kepada Nabi Muhammad SAW, maka sudah dipastikan masuk neraka. Nah, ini yang kita takutkan. Semoga kita dijauhkan dari fitnah yang seperti ini ya. Terus kemudian min haitsut tartib az-zamani, atau dari sisi fasenya. Memang pembukuan sirah nabawiyah itu menjadi fase ketiga, karena fase pertama itu adalah fase penulisan Al-Qur'an. Ya kan? Nah, fase penulisan Al-Qur'an itu berada di eranya Nabi Muhammad SAW. Nah, sehingga bahkan dulu di eranya Nabi SAW, Nabi itu sempat melarang menulis hadis. Hadis itu sempat dilarang oleh Nabi SAW. Dalam hadis beliau bersabda, la taktubu anni ghairal ayah. Jangan tulis dari saya selain Al-Qur'an. Faman kataba anni falyamhuha. Ya. Barang siapa yang menulis dari saya selain Al-Qur'an, maka hapuslah. Itu sempat ada larangan. Menulis hadis itu sempat dilarang. Nah, itu bukan apa tujuannya Nabi SAW melarang menulis hadis pada masa awal-awal Islam, karena takut berbaur hadisnya Nabi SAW, takut berbaur dengan Al-Quran. Takut disangka hadis itu ternyata Al-Quran. Takutnya seperti itu. Nah, akan tetapi di era-era akhir dari risalah Nabi Muhammad SAW, di situ sahabat sudah banyak yang hafal Al-Quran, di situ sahabat sudah banyak yang cerdas, sudah bisa membedakan mana uslubnya Al-Quran, mana uslub sabda Nabi SAW. Nah, di situ Nabi SAW bahkan memerintahkan untuk menulis hadis. Nah, diperintahkan. Saya ingat ada, kalau tidak salah itu ada sahabat ketika Hajjatul Wada Nabi SAW, ketika haji wada, sahabat dari Hadramut kalau tidak salah, beliau ini izin kepada Nabi SAW untuk menulis apa yang disabdakan Nabi SAW.
Karena takut nanti kalau pulang ke Hadramaut takut lupa. Nah, apa yang disabdakan Nabi itu takut lupa katanya. Dan di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengizini. Nah, disitulah mulai ada pembukuan tentang hadis, ya, pembukuan tentang hadis. Mulai dari situ pembukuan tentang hadis. Adapun tuduhan-tuduhan orang yang tidak bertanggung jawab, orang-orang mustasyrikun yang mengatakan bahwasanya bisa saja hadis itu dituliskan, kalau di dalam sejarah hadis itu ditulis disebutkan di versi kitab ya, di versi kitab itu ada yang menyebutkan 200 tahun atau 100 tahun setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal itu tahun keberapa? 10 kalau tidak 11 dari hijrah. Nah, di situ ini tuduhan orang-orang yang tidak bertanggung jawab mengatakan bahwasanya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak valid, itu bisa saja bikinan orang-orang Islam, katanya seperti itu. Nah, sebenarnya itu terbantahkan oleh yang tadi ini, yang saya sampaikan sebelumnya, bahwasanya penulisan hadis itu sebenarnya sudah ada di eranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu penulisan hadis. Nah, itu sudah ada. Bahkan para sahabat itu juga ada yang mengumpulkan hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada yang menghafal. Kalau di dalam mustalah hadis itu ada kitab yang membahas tentang kumpulan hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Bakar misalkan. Nah, itu disebut dengan musnadnya Abu Bakar, atau hadis yang diriwayatkan Sayyidina Umar, ya, hadis yang diriwayatkan Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali dan seterusnya. Nah, itu ada musnad-musnadnya. Bahkan musnad-musnad al-mubasysyiruna bil jannah, sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga itu ada. Nah, itu menunjukkan bahwasanya para sahabat ini dari dulu memang sudah menulis hadis. Cuma tidak dipublikasikan. Cuma tidak dicetak. Nah, tidak seperti sekarang. Sekarang saking banyaknya percetakan, hadis-hadis pun juga banyak yang dipalsukan. Nah, itu bahayanya sudah. Nah, jadi penulisan Sirah Nabawi di sini dari sisi penulisan secara umum, maka menjadi fase yang ketiga. Pasca penulisan Al-Quran, terus kemudian di situ penulisan hadis, baru di sini ada penulisan Sirah Nabawi. Nah, di sini Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti menyebutkan siapa sih pelopor pertama yang menulis sirah secara umum. Nah, ini mungkin jarang dibahas ini oleh orang yang menulis sirah ya. Di sini Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti menyebutkan awwalu man ihtamma bi kitabati sirah an-nabawiyah, umuman secara umum itu adalah yang namanya sahabat Urwah bin Zubair. Yang mengawali penulisan sirah. Iya, yang mengawali menulis tentang yang berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi belum tertata seperti ada babnya gitu ya. Misalkan bab kelahirannya Nabi, terus bab apalagi Nabi SAW berdagang, terus misalkan Nabi ke Syam, terus Nabi umur sekian, bukan seperti itu. Tapi bisa clean di sini atau umuman, kata beliau, yaitu secara umum yang berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, entah itu misalkan yang berhubungan dengan Nabi SAW kalau berwudu itu demikian. Nah, Nabi kalau berwudu misalkan selalu taslis, membasuh 3 kali, wajah 3 kali, tangan 3 kali, ngusap kepala juga 3 kali, basuh kaki 3 kali. Nah, itu yang kayak gitu. Atau Nabi SAW ketika dahar, ketika makan itu duduknya seperti apa? Apa duduknya iftiros, apa tawarruk, atau seperti apa? Ya. Kehidupan sehari-hari Nabi. Nah, di situ yang pertama kali memulai adalah sahabat Urwah bin Zubair.
Terus kemudian di sini ada yang namanya Aban bin Utsman, ya. Ada yang namanya Aban bin Utsman. Nah, ini yang kedua. Nah, setelah Urwah bin Zubair tahun 105 dari Hijrah. Terus kemudian ada Wahab bin Munabbih yang meninggal 110 dari Hijrah. Terus ada Ibnu Sa'ad yang meninggal 123 dari Hijrah. Terus ada Ibnu Syihab Az-Zuhri meninggal 124. Nah, ini mungkin mereka ini yang apa? Yang mempelopori adanya di situ sirah nabawiyah. Sebelum dibukukan secara lengkap. Nah, nanti di sini di belakang itu dibahas siapa versi tahun itu pada tahun itu. Versi yang lebih lengkap itu punya siapa. Nah, ini nanti dijelaskan sama Syekh Ramadan Al-Buti. Makanya di sini disebutkan inna haula yu'abduna wala raib fi muqaddimati man ihtammu bi kitabati sirah an-nabawiyah. Jadi mereka inilah yang mempelopori penulisan sirah nabawiyah. Karena memang ya kalau tidak ada yang mempelopori, ya pasti tidak akan pernah terjadi kan seperti itu. Nah, ini sahabat Urwah bin Zubair, ini yang memunculkan ide itu pertama, yang menulis apa yang berhubungan dengan Nabi. Terus kemudian penulisan itu berkembang. Seperti halnya penulisan metode yang sekarang. Nah, sekarang itu Sekarang itu dari tahun ke tahun metode penulisan kan berkembang. Adanya apa? Misalkan menyebutkan bab. Oh, ini bab apa? Terus oh ini fasal apa kan gitu kan. Terus nanti ada tanbihnya apa tidak. Nah gitu. Nah, itu kan sudah di era-era modern ini. Kalau dulu ya secara umum saja. Secara umum Nabi SAW wudhu demikian. Nabi SAW kalau sholat demikian. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Ya, sholatnya gimana? Pakai takbiratul ihram, baca Fatihah, terus ya kalau jahriyah ya baca surat ya, terus ada i'tidal, ada ruku dan seterusnya. Seenggaknya sirah itu sudah tertulis gitu. Setidaknya iya, dulu itu sudah tertulis supaya karena apa? Takut hilang. Kalau tidak ada yang membukukan hilang. Makanya ketika ini yang lucu lah, flashback ke belakang. Sama seperti halnya Al-Quran. Al-Quran itu kalau tidak dibukukan mungkin sudah hilang. Ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mendapatkan isyarah dari para sahabat yang lain untuk membukukan Al-Quran, beliau tidak mau. Karena apa? Karena kata Sayyidina Abu Bakar, mana mungkin saya mau melakukan apa yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad, katanya. Kan Nabi Muhammad tidak membukukan Al-Quran. Ya, Nabi Muhammad tidak membaca Al-Quran, tidak melihat, tapi hafal. Ya kan? Nah, di situ akhirnya dengan pertimbangan yang begitu matang, banyaknya konflik, termasuknya ada Maktal Yamamah, banyak para hufat yang terbunuh. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar melakukan pembukuan Al-Quran. Tapi belum tertata seperti sekarang. Belum tertata. Jadi ya surat Fatihah itu ada di mana enggak jelas ya. Surat Al-Baqarah ada di mana enggak ketemu. Pokoknya dikumpulkan dulu, ditulis dulu dari semua para hufat yang ada. Dari semua hufat yang ada. Baru kemudian sahifah itu ya, sahifah kumpulan kertas-kertas salinan Al-Quran itu disimpan oleh Sayyidah Hafsah, istri Nabi SAW, putri dari Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, disimpan oleh beliau sampai eranya Sayyidina Utsman. Baru di era Sayyidina Utsman ada revisi, ada ayat yang dinasakh, ya kan, secara hukum dinasakh, secara bacaannya dinasakh. Nah, baru di situ yang seperti mushaf yang kita kenal dengan mushaf Utsmani. Ya, mushaf yang kita kenal kan mushaf Utsmani, karena memang yang bahasa kasarnya itu merevisi. Kalau Al-Quran sudah tidak direvisi ya. Tapi yang memilih dan menyusun itu adalah Sayyidina
Sayyidina Utsman. Ada tahapan-tahapan. Nah, ada tahapan sama seperti halnya Sirah. Sirah Nabawiyah juga seperti itu. Nah, cuma di sini kata beliau karena yang mempelopori itu salah satunya ada Urwah bin Zubair, ada Aban bin Uthman, terus ada Wahab bin Munabbih dan seterusnya. Ini kata beliau mengatakan seperti ini. Akan tetapi jami'u ma kutiba atau jami'u ma kataba haula qad bada wa talifa ma'az zaman. Sayangnya yang ditulis oleh para cendekiawan muslim itu banyak yang hilang. Banyak yang hilang, tidak terjaga, atau mungkin banyak yang rusak karena kertas semakin lama kan juga semakin rusak. Kertas itu kalau tidak dirawat, tidak dijaga kan semakin bisa rusak ya. Nah, ini kata beliau akhirnya rusak. Falam yasil ilaina minhu syai'un wa lam yabqa minhu illa baqaya mutanasirah. Nah, jadi yang nyampe ke kita itu adalah hanya sisa-sisa. Sisa-sisa. Nah, tapi ya sisa-sisa sirah Nabi SAW, kehidupan kita pun juga belum bisa mengaplikasikan sisa-sisanya itu. Nah, mungkin di sini Syekh Ramadan Al-Buti memberikan isyarat kepada kita bahwasanya sebenarnya banyak sirah nabawi atau keseharian dari Nabi Muhammad SAW yang tidak terbukukan, bahkan hilang, yang sudah ditulis oleh Urwah bin Zubair dan yang lain, itu sudah hilang, dan yang nyampe kepada kita hanya sisa dari itu semua. Seharusnya kalau itu tidak hilang kan pasti banyak. Pasti sisa lengkap. Itu sudah banyak. Sisanya aja sudah banyak. Apalagi kalau lengkap ya kan versinya. Nah, itu bisa kalau dicetak sekarang bisa berjilid-jilid gitu. Sisanya sulit untuk melakukan. Sisanya aja sulit ya. Nah, cuma kemudian ada sekelompok cendekiawan muslim yang di situ berusaha mengabadikan apa yang mereka temukan dari sisa-sisa yang rusak itu tadi, yang hilang itu tadi. Maka fa'asbatu jallahu fi mudawwanatihi allati wasala ilaina mu'dhamuha. Nah, bihamdillahi wa taufiqi. Akhirnya kata Syekh Ramadan Al-Buti, ya memang alhamdulillah banyaklah yang nyampe kepada kita, meskipun tidak semua. Banyaklah yang nyampe kepada kita melalui para ulama-ulama sebelumnya Syekh Ramadan Al-Buti. Nah, dan di sini para cendekiawan muslim, ulama-ulama muslim itu sepakat annama katabahu Muhammad bin Ishaq yu'addu min awthaqi ma kutiba fi sirah an-nabawiyah fi dzalikal ahdi. Pada era itu, pada eranya siapa? Muhammad bin Ishaq ya. Muhammad bin Ishaq. Ini beliau menulis kitab sirah, bisa dikatakan kata mu'arikh yang lain, ahli sejarah yang lain, ini sudah yang paling lengkap katanya. Versinya siapa? Muhammad bin Ishaq. Pada masa itu ya. Pada masa itu. Sehingga banyak yang mengkaji kitab-kitabnya beliau. Mengkaji, mensyarahi, menjelaskan dan seterusnya ya. Nah, kemudian ada beberapa yang nyampe kepada umat Islam dari baqaya al-mutanasirah itu tadi, dari sisa-sisa itu tadi, seperti misalkan yang membahas tentang peperangannya Nabi SAW. Nabi SAW kalau berperang itu siasatnya seperti apa? Atau doanya Nabi ketika berperang itu seperti apa? Doa apa saja yang pernah Nabi SAW lantunkan ketika berperang? Atau Nabi menunjuk siapa saja ketika mau maju ke medan perang menjadi panglima, menjadi pemimpin. Nah, itu ada namanya kutub atau kitabul maghazi. Nah, ada khusus gitu. Ada khusus. Akhirnya menjadi dikumpulkan jadi satu, itu akhirnya menjadi satu kesatuan. Hanya membahas peperangan Nabi gitu. Nah, iya. Terus kemudian Muhammad bin Abdul Malik yang disebut sebagai atau yang ma'ruf sebagai siapa? Imam Ibnu Hisham. Nah, datanglah Imam Ibnu Hisham ini
mengkoreksi ulang. Jadi itu hebatnya ya. Tidak moro-moro percaya tapi dikoreksi ulang. Koreksi lagi. Sanadnya ini benar apa tidak? Itu dari mana datangnya? Mengkoreksi ulang, ya melakukan review, semuanya diteliti kembali sehingga kitab Ibnu Hisam itu menjadi kitab yang atau tulisannya dari tulisan Ibnu Hisam dalam masalah sirah itu menjadi umdah sekarang itu, menjadi pokok dari semua sirah. Nah, sekarang itu ya kalau mau merujuk kepada sirahnya Ibnu Hisam ya ini yang yuktabar sirah yang sikoh daripada yang lain. Nah, bukan berarti yang lain tidak sikoh, tidak, cuma yang yang beliau sampaikan di situ bukan hanya menceritakan, tapi di situ juga ada sanadnya. Karena sudah diteliti lagi. Karena sudah diteliti bahwasanya sanadnya dari sini, dari sini, dari sini, dari sini, dan guru-gurunya memang adalah bukan orang-orang yang biasa, memang orang-orang yang ahli di bidangnya. Makanya di sini Ibnu Khalikan itu mengatakan wa Ibnu Hisham hadza huwa alladzi jama'a sirata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ibnu Hisham inilah yang mengumpulkan sirahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai dari awal sampai Kutubul Maghazi itu tadi, sampai saroyanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, bisa dianggap sirah yang paling lengkap. Ya, itu kata Ibnu Khalikan, minal maghazi wasiyar wa hadzabaha wa lakhasaha wa hiya as-sirah al-mawjudah bi aidin nas wal ma'ruf bi sirah Ibnu Hisham. Nah, itu yang yang dikenal sekarang dengan sirah Ibnu Hisham. Itu di kalangan pondok pesantren saya yakin nama kitab itu tidak akan asing. Nah, karena seperti misalkan ada seperti sirah yang banyak dipelajari di pondok pesantren seperti kitab Nurul Yakin, atau Khulasohnya Nurul Yakin, itu pun juga sumbernya dari sana. Sumbernya dari sana. Cuma Nurul Yakin itu versi ringkasnya. Kalau sirah Ibnu Hisamnya kan tebal, berjilid-jilid. Nah, itu kata Ibnu Khalikan itu mengatakan seperti itu. Bahkan dianggap fikih sirah terlengkap adalah sirah nabawiyah terlengkap itu adalah sirahnya siapa? Sirahnya Ibnu Hisham. Wa ala kullin, nah ini kata Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti. Ya, walaupun bagaimanapun alhasil pada akhirnya semua sirah yang ditulis oleh para ahli sejarah itu tetap mempunyai referensi, tetap mempunyai sumber. Di sini beliau menyebutkan satu kitabullah ta'ala wa huwa al-mu'tamad. Nah, ini yang menjadi pegangan. Tidak mungkin sirah nabawiyah itu bertentangan dengan Al-Qur'an. Tidak mungkin. Itu secara mustahil aklan wa adatan itu. Tidak mungkin karena sumbernya sama. Sirah pun itu Nabi SAW dari Allah, Al-Quran pun juga dari Allah. Iya kan? Nah, tidak mungkin bertentangan. Kalau ada sirah bertentangan, yang nulis ini jangan-jangan yang bertentangan. Nah, itu yang pertama ya. Jadi yang menjadi sumber pertama adalah Al-Quran. Terus kemudian yang kedua adalah kutubus sunnah an-nabawiyah, yaitu kitab-kitab hadis. Kitab-kitab hadis, yaitu tidak lepas dari misalkan Sahihain, tidak terlepas dari Bukhari Muslim, atau juga tidak terlepas dari kitab-kitab sahih yang lain ya. Terus kemudian yang ketiga adalah arwah alladzina ihtammu bi siratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hayatihi umuman. Yang ketiga yang menjadi rujukan adalah para ahli sejarah yang di situ memang meneliti kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara umum. Nah, ini jadi tiga ini yang menjadi sumber bagi orang-orang yang menulis sejarah. Maka tidak akan terlepas dari Al-Quran, tidak akan terlepas dari hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Juga tidak akan terlepas dari sejarah orang-orang sebelumnya. Karena walau bagaimanapun orang-orang sebelum kita itu mempunyai jasa yang besar kepada kita sehingga kita tahu oh ini ternyata ada sirahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang membahas seperti ini misalkan ya, seperti misalkan itu
juga dimasukkan di dalam di dalam sirah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum diciptakan. Itu juga hadisnya itu ada, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum diciptakan itu berupa apa, yaitu berupa cahaya dan seterusnya ya. Nah itu juga berada di dalam ada di dalam hadis-hadis sahih. Jadi bukan hanya fikih saja guys, semua itu sumbernya pasti Al-Quran dan hadis gitu. Ya, kalau kalau sejarah itu adalah bukti yang tidak akan bisa dipungkiri. Adanya sejarah itu bukti yang tidak akan bisa dipungkiri, entah itu sejarah yang baik atau yang tidak baik ya. Nah, karena memang sejarah ya sesuatu yang nyata, sesuatu yang nyata. Kalau misalkan fikih, nah, kalau fikih itu beda lagi, memang ya tetap sumbernya tetap dari Al-Quran dan hadis, cuma cara pengambilannya yang berbeda. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau membahas sirah ya masih banyak sekali ya para pemirsa pecinta media dakwah, namun mungkin cukup untuk edisi kali ini tentang perkembangan pembukaan sirah nabawiyah pasca era kenabian, dan mungkin ada closing statement dari beliau Ustadz Syaiful Badri. Monggo Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alaina bi kutubis salaf fa innaha umdah, wa alaina bi kutubil khalaf fa innaha fudlah allati la yastaghni anha kullu talibul ilmi. Kita itu satu harus mempelajari kitab-kitab ulama salaf, karena kitab-kitab ulama salaf itu adalah umdah. Umdah itu pondasi yang kuat. Nah, kita itu harus menguatkan, mempelajari kitab-kitab ulama salaf. Terus alaina bi kutubil khalaf, kita juga harus mempelajari kitab-kitab ulama kontemporer. Seperti yang kita pelajari atau yang kita bahas kali ini, yaitu fikih sirah Syekh Ramadan Al-Buti. Nah, karena apa? Di kitabul khalaf itu banyak hal yang tidak dibahas di kitabus salaf. Oleh karena itu, kalau orang hanya berpegang teguh kepada kitabus salaf, tidak mau membaca kitabul khalaf atau kitab kontemporer, pondasinya kuat, tapi pemikirannya tidak berkembang. Nah, begitu juga kalau orang yang tidak mau membaca kitabus salaf, hanya membaca kitab kontemporer, maka di situ pondasi pengetahuan ilmunya akan mudah goyah. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Baik para pemirsa pecinta media dakwah sunnah dimanapun Anda berada, jangan sampai ketinggalan dari postingan-postingan terbaru dari akun media As-Sunniyah, YouTube As-Sunniyah Official, Instagram As-Sunniyah Official, TikTok As-Sunniyah Official, karena pasti ada konten-konten ataupun ilmu-ilmu yang akan di-upload di YouTube As-Sunniyah, di media As-Sunniyah. Dan mungkin itu saja Ustadz, untuk kisah episode selanjutnya pasti masih ada alumni Al-Ghaf lain Insyaallah, yang akan menyampaikan ilmu-ilmu mengenai tentang sirah nabawi Ustaz. Ya, mungkin dari kami apabila ada kesalahan dari awal hingga akhir, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.